Ya, luar biasa ya, keren. Jadi kita akan apa namanya, membuat kartu ya. Di sini kartu apa ya istilahnya, kayak semacam, kalau teman-teman lihat website ya, di sana ketika ada istilahnya tombol hover begitu ya, ketika kursor didekatkan maka dia akan membuka seperti itu. Dan kita bisa membuatnya menggunakan PowerPoint. Nah, silahkan diikuti ya. Di sini langkah yang pertama ya, silahkan teman-teman seperti biasa. Di sini teman-teman silahkan download ya, download bahan yang sudah kita sediakan. Di sini hanya kita menggunakan 3 gambar saja ya, gambar di sini model lah. Kemudian di sini ada slide. Slide seperti biasa teman-teman bisa menggunakan untuk dieksplor ya lebih jauh, di apa ya, dilihatlah bagaimana proses kita membuatnya. Nah, di sini teman-teman apa namanya, kita seperti biasa silahkan buat file baru. Di sini kita menggunakan blank presentation. Kemudian layoutnya dibuat blank saja. Kemudian kita tampilkan gridnya. Di sini view. Kemudian di sini ada grid line. Nah, di sini grid line ditampilkan. Grid line itu tujuannya nanti supaya sama begitu ya, memudahkan kita. Kemudian berikutnya di insert seperti biasa. Kemudian kita insert picture this device. Kemudian kita cari di mana. Ya, ini ya. Silahkan teman-teman langsung diambil semuanya boleh. Namun di sini teman-teman akan saya contohkan satu saja untuk menghemat ya, menghemat waktu. Teman-teman silahkan nanti dilanjutkan karena prosesnya sama ya, hanya saja kita pengulangan seperti itu. Baik, saya akan contohkan satu saja. Teman-teman nanti silahkan dikembangkan. Di sini insert. Oke, ada gambar seperti ini. Kemudian di sini untuk mengubah background teman-teman ya, masih ingat ya cara mengubah background. Di sini teman-teman bisa menggunakan cara ini. Klik kanan, kemudian format background. Di sini pilih solid fill, kemudian di sini pilih warnanya. Dan warna di sini bebas ya, teman-teman bisa bereksplor sesuai dengan keinginan, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Ya, seperti ini misalkan. Kemudian berikutnya teman-teman kita akan menggunakan shape, insert, kemudian shape, kita pilih yang round ya, rounded corner. Kita buat seperti ini. Kira-kira di sinilah ya. Seperti ini. Kemudian kita taruh di tengah, format, diseleksi semuanya seperti ini. Format, kemudian dipilih center, kemudian sudah gitu aja ya. Kemudian ini kita taruh di belakang, klik kanan, send to back. Kemudian ini dipilih format, hilangkan warnanya, diganti putih ya. Kemudian outline-nya kita hilangkan. Kira-kira seperti ini ya, kira-kira seperti ini. Kita lihat contohnya ya, seperti ini. Nah, ini teman-teman kita bisa mengubahnya ya. Ini kan apa namanya, lancip begitu ya di pojoknya, maka kita bisa menggunakan shape, dipotong ya, dipotong. Ini kita buat seperti ini. Oke. Nah, kira-kira seperti inilah ya. Ini nanti buat segini. Oke. Kira-kira segini ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini kita gunakan untuk motong teman-teman. Ini kita gunakan untuk motong. Bagian mana yang mau dipotong ya kan. Ya, kira-kira seginilah. Oke. Kemudian kita jaring seperti ini. Kemudian kita pilih di sini intersect shape. Ya, jadi kemudian kita taruh di sini. Oke. Kemudian kita format, line, center, middle. Kemudian kita tarik ke atas dikit. Ya, segini kira-kira. Satu aja ya, nanti teman-teman silahkan diteruskan. Ya. Kemudian berikutnya teman-teman, ini kita duplikat. Nah, kita duplikat, klik kanan, duplikat slide. Sama kan? Nah, ini kita naikkan ke atas. Yang kedua, slide kedua ya, slide kedua. Naikkan ke atas seperti ini, sedikit aja. Kemudian yang bawah kita tarik.
ya, seperti ini ya kan. Untuk teks teman-teman tidak perlu kami contohkan, kami akan mengopi dari sini saja. Oke, saya copy dari situ. Kira-kira segini ya. Dan ini kita bisa mengubah lengkungannya. Lengkungannya kita bisa mengubahnya. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, sekarang kita akan membuat proses transisi. Seperti biasa kita menggunakan transisi morph. Ini juga sama, yang kedua morph juga. Ya kan? Jadi kalau kita slide, ya kan, kemudian kita pindah, maka dia akan menggeser seperti ini, teman-teman. Nah, sekarang tugas kita adalah ini kan kalau kita klik habis. Nah, kita matikan fungsi itu. Ya kan? Caranya masih ingat ya, slide show, kemudian setup slide show, kemudian pilih nomor 3. Proceed add a kiosk. Oke, sehingga ketika kita full screen, kita klik nggak bisa. Nah, caranya gimana? Ketika kursor didekatkan, dia langsung pindah ke bawah. Maka di sini teman-teman, kita harus memberikan efek di sini, yaitu insert, kemudian action, di sini mouse over. Mouse over hyperlink tuh, di sini kita pilih slide. Slide nomor berapa? Nomor 2. Oke, sudah. Kemudian kita slide show. Ketika kita dekatkan, maka dia akan langsung ke bawah. Ya kan? Kemudian ketika kita menjauh seperti ini, dia nggak kembali. Bagaimana kita bisa mengembalikan? Nah, maka kita harus membuat bantuan teman-teman. Save, kemudian kita pilih apapun ya. Yang penting rectangle, kita pilih di sini kotak penuh. Ya, kotak penuh. Sorry. Di sini di nomor 2 ya, di slide nomor 2, insert, save rectangle. Kemudian kita atur di sini sampai penuh. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, silahkan dibuat di sini, taruh di paling belakang. Misalkan kita kasih warna kuning dulu ya, biar nanti perbedaannya tahu teman-teman. Kemudian untuk outline-nya kita kosongkan, klik kanan, kemudian send to back. Lalu di sini fill-nya juga dikosongi. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Namun di sini kita kasih aksi ya, kita kasih aksi insert, kemudian action, mouse over, hyperlink to slide nomor 1. Oke. Jadi ketika ditarik, dia kan mau nggak mau di sini nih, mouse-nya di sekitaran ini, maka dia akan langsung ke nomor 1. Sekarang kita lihat sekarang. F5, kita klik sembarang nggak mau, ya kan? Kemudian di sini kita arahkan, set, dia akan menggeser. Kemudian kita tarik ke luar, set, maka dia akan ke nomor 1. Oke, jadi untuk teksnya teman-teman di sini ya, ini kita bisa tambahkan misalkan nama misalkan atau apa seperti apa. Untuk efeknya kita bisa menggunakan drop shadow. Di sini diklik saja, kemudian di format, kemudian shape shadow. Di sini kita bisa menggunakan ini. Kemudian kita di bagian apa namanya format shape, kita bisa menggunakan di sini shadownya, extend, misalkan seperti ini. Blurnya seperti apa? Silahkan dibuat secara mandiri. Kemudian ini juga sama, format, kemudian drop shadow atau shadow ya, kami menyebutnya drop shadow kebiasaannya. Oke, kemudian blur, sudah, ya kan? Yang bawah otomatis harus ada juga, karena kalau nggak ada dia akan bingung, ya kan? Maka di sini kita copy saja. Di sini misalkan kita buat 20 aja. Di sini juga 20 misalkan. Oke. Nah, ini kita kasih teman-teman. Kita kasih di sini format drop shadow seperti ini. Kemudian di sini kita kasih 20. Kemudian di sini kita kasih 20. Sudah sama ya. Kemudian berikutnya yang atas di sini 20, kemudian di sini 10. Nah, misalkan ini untuk tipenya kita ubah yang ini 10, 20. Kebanyakan ya, di sini 10 aja juga. Oke. Ya, seperti itu. Ini kita lihat 10 10. Oke. Sudah sama ya. Di sini kita kasih drop shadow 10
10. Oke, sudah selesai. Sekarang F5. Nah, keren kan? Sudah ada efeknya. Kemudian kita dekatkan, set. Kemudian kita lepas, set. Nah, untuk mempercepat, teman-teman bisa mengubah timingnya. Ya, timingnya di sini transition. Nah, di sini kita ubah menjadi di durasinya, misalkan 75 atau mungkin 50 saja. Sehingga ketika di slideshow, maka dia akan agak lama. Kemudian ketika dilepas, dia akan cepat. Iya, silahkan teman-teman, tugasnya adalah menyelesaikan ya, silahkan dibuat sampai di sini ada 3 ya, silahkan, dan nanti silahkan dilaporkan ya, tulis di kolom komentar jika teman-teman sudah berhasil. Kalau ada kesulitan jangan lupa untuk bertanya, jangan sungkan untuk menuliskan di kolom komentar. Jika teman-teman suka, jangan ragu untuk menekan tombol like ya, berikan komentar terbaik teman-teman dan bagikan jika ini bermanfaat. Mudah-mudahan memberikan inspirasi untuk kita semuanya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Selamat mencoba, selamat belajar, dan tetap semangat.